Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Sementara Manggala masuk ke satu ruangan yang terkunci, dia segera menyambungkan sistem dengan kamera tersembunyi di ruangan Arnaf. Manggala mengucap syukur saat melihat semua kamera berfungsi dengan baik dan tepat merekam sudut yang pas. Manggala juga mengecek perekam suara, sayangnya karena malam dan semua tertidur, tak terdengar suara apapun. Manggala akhirnya kembali ke kamar setelah semuanya rampung. Dia merebahkan tubuhnya di samping sepupunya yang sudah tertidur pulas. Hingga subuh menjelang, Falisha sholat jamaah bersama pelayan yang lain. Falisa benar-benar senang berada di sini. Semua pelayan sangat baik padanya. Dia dekat dengan Jui. Walau temannya itu banyak bicara tapi perhatian pada Falisa. Pagi dimulai dengan repotnya tim koki yang ada di dapur, sementara di pavilion, Falisa ikut sibuk membantu pelayan lain memasak untuk mereka makan sendiri. Semua bahan masakan sudah disiapkan dari majikan mereka, hanya tinggal mereka masak ramai-ramai dan memakannya juga beramai-ramai. "Lisha, kayaknya kamu senang ada di sini?" tanya Jui, temannya yang sedang menyiapkan piring di meja makan panjang. "Alhamdulillah, senang banget. Aku merasa aman di sini," ucap Falisa tersenyum lebar. "Syukurlah, nanti kalau kepala pelayan mau belanja ke pasar, aku bakal titip body lotion untukmu, biar kulitmu cepat cerah," ucap Jui. "Makasih ya Jui." "Ayo, kumpul semuanya," seru kepala pelayan memanggil. Para pelayan itu segera duduk di meja makan. "Wah, apa itu paman?" tanya Jui senang. "Hadiah dari Tuan Dika, Tuan Muda sudah pulang dari tugasnya. Semua akan kebagian ya," ucap kepala pelayan, memberikan mereka satu persatu hadiah. Falisa juga mendapatkan sebuah kain pantai lebar dengan rumbai-rumbai bagian ujungnya. Juga paket perawatan tubuh. "Wah, Tuan Dika memang terbaik. Lihat, cantik kan kain punyaku?" "Ini juga paket perawatan yang dijanjikan oleh Tuan Dika," ucap Jui memamerkan hadiah miliknya. Falisa sebenarnya ingin bertanya tentang Rahandika. Namun, kepala pelayan meminta mereka segera makan dan harus segera bekerja. "Lisa, jangan lupa pakai hand body dari Tuan Dika. Pasti itu paket perawatan mahal. Kita nggak perlu belanja lagi," bisik Jui yang selesai makan duluan. Falisa hanya mengangguk. Hari ini Falisa akan menyiram tanaman, lalu menanam bibit bunga yang baru datang kemarin. "Assalamualaikum." "Hai," sapa Rahandika yang muncul dan kini duduk di kursi taman. "Waalaikumsalam," balas Falisa. Baru kali ini dia melihat pria itu. Tubuh Rahandika sama tingginya seperti Manggala. Pria itu juga bertubuh atletis. "Falisa, tebak pria di hadapannya ini juga seorang prajurit. Sepertinya kau pekerja baru di sini. Siapa namamu?" "Falisa," sahutnya. Kenalin, aku kembarannya Gala. Namaku Dika. Cowok paling cakep kalau satu ruangannya cewek semua," ucap Rahandika menyunggingkan senyum. "Masa sih kembar? Kok wajahnya gak mirip?" tanya Falisa. "Wah, kamu gak percaya. Coba ku tanya, hidung Gala ada berapa?" "Satu." "Terus hidungku ada berapa?" tanya Rahandika menunjuk hidungnya mancung. "Satu juga," jawab Falisa masih bingung. "Kalau mata Gala ada berapa?" "Dua." "Nah, kalau mataku ada berapa?" "Dua juga." "Nah, sama kan? Artinya kami tuh kembar," jawab Rahandika iseng. Falisa mengernyutkan keningnya dan menatap Rahandika, yang kalau bicara ternyata sama seperti Manggala, selalu suka-suka dan membuat dia gemas. "Nggak salah sih, tapi nggak bener juga," sahut Falisa, yang malas berdebat dengan pria tampan di hadapannya ini, lalu kembali menyiram tanaman. "Jangan-jangan kau gadis pulau itu ya?" "Iya, kok tahu?" "Di keningmu ada tulisan gadis pulau tak berpenghuni," jawab pria tampan itu iseng. Falisa menarik nafas dalam-dalam, lalu tetap melanjutkan pekerjaannya. Menghadapi satu Manggala saja dia sudah gregetan, dan sangat ingin melempari Manggala dengan daun-daun kering yang sudah disapu tadi. Sekarang dia harus menghadapi pria yang kelakuannya seperti Manggala. Aduh, Falisa ingin melambaikan tangan ke kamera saja, menyerah. "Lisa, coba ya kamu ketemunya sama aku bukan Gala waktu di pulau. Kamu bakal ku ajak keliling dengan kapal pesiar. Kita akan mengarungi lautan mencari ikan duyung," celoteh Dika. Falisa hanya diam dan memaksakan diri untuk tersenyum.
Nih, buat kamu, ucap Dika, memberikan sebuah tongkat berukuran sedang. Ini apa? Tanya Falisa bingung melihat tongkat warna hitam, namun ada ukiran warna perak di sekelilingnya. Kamu tuh kayak tongkat ini, terlihat sederhana di luar, tapi begitu indah saat dikenal, ucap Dika menarik sebagian tutup tongkat dan keluarlah bunga yang langsung mekar. Falisa sedikit terkesiap, tak menyangka ternyata isinya bunga warna merah. Ternyata sulap, gumam Falisa. Aku juga akan menyulap hatimu, supaya selalu berbunga-bunga seperti tongkat ini, ucap Dika, mulai melancarkan gombalan. Rahandika, pekik Manggala dari balkon kamar. Dika yang berada di taman tepat di bawah balkon kamar langsung mengangkat kepalanya. Begitu juga Falisa refleks melihat Manggala. Apa? Ganggu aja, seru Dika. Dipanggil kakek tuh, balas Manggala santai. Waduh, Jenderal Bintang 7 datang. Lisa, udah dulu ya, lain kali kita bakal ngobrol lagi, ucap Dika langsung pergi. Dan berlari cepat masuk ke dalam mansion. Falisa sampai berdecak heran melihat absurdnya kedua sepupu itu. Dikira kakeknya tuh puyer obat pusing kali ya, gumam Falisa dalam hati. Manggala menyunggingkan senyum tipis saat melihat Falisa hanya meruntuk sendiri. Dia kembali masuk ke dalam ruangan monitor. Manggala hanya iseng bilang kalau kakeknya memanggil Rahandika. Manggala masih fokus menatap layar, memantau kamera tersembunyi di rumah Arnaf. Sejauh ini hanya ada aktivitas pelayan yang membersihkan rumah. Mendengar panggilan ibunya dari luar ruangan, Manggala harus menghentikan kegiatannya. Dia akan mengecek ulang hasil kerjanya malam nanti. Di sebuah kamar hotel, Arnaf terbangun dengan rasa nyeri di kepala. Pengaruh minuman semalam masih tersisa, bahkan udara pun terasa menyengat. Arnaf terbangun dengan kondisi tubuh lemas. Perutnya terasa diaduk-aduk. Satu tangan wanita melingkar di perutnya. Arnaf menoleh ke samping. Dia menatap wanita yang kini bersamanya. Duh, kepalaku sakit. Kenapa ada wanita ini tidur di sini? Gumam Arnaf melihat baju mereka yang berserakan. Arnaf kembali mengumpulkan ingatannya. Samar, lalu ingatannya jadi terang. Dia semalam memang bersama wanita ini, menghabiskan waktu bersama tanpa memikirkan apapun lagi. Dia, wanita yang waktu itu bukan? Lanjut Arnaf bertanya pada dirinya sendiri. Wanita yang terpejam di sampingnya adalah wanita yang sama yang dia ajak ke Pulau Kosong untuk membuat Falisa menangis karena kebersamaan mereka. Aku ingat, ternyata dia lagi, celutuk Arnaf menyunggingkan senyum masam. Hai sayang, kau sudah bangun duluan ya? Tanya wanita itu dengan suara yang mendayu. Dia segera menyibak selimut dan mengibaskan rambut panjangnya ke belakang. Iya, sahut Arnaf singkat. Pria itu terlihat cuek, lalu melangkah pergi ke kamar mandi. Wanita itu hanya tersenyum manis dan memandang Arnaf penuh puja. Kau memang sangat mempesona, ucap wanita itu terus memandang Arnaf. Tapi Arnaf tak peduli, dia hanya diam dan terlihat cuek. Arnaf juga melihat ponselnya yang ternyata ada banyak telepon tak terjawab juga pesan dari Ella. Istrinya itu menanyakan keberadaannya dan kapan akan pulang lagi. Wanita menyebalkan, runtuk Arnaf dalam hati dan langsung menghapus semua pesan dari Ella, lalu memblokir nomor istrinya itu. Arnaf tak mau dipusingkan oleh urusan Ella. Baginya, kartu ATM yang dia berikan sudah lebih dari cukup untuk Ella. Sayang, kenapa wajahmu seperti sedang marah? Pesan dari siapa? Apa ada yang membuatmu kesal? Tanya wanita itu kini turun dari tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Pergilah mandi, tita Arnaf dengan suara tegas. Wanita itu urung mendekati Arnaf dan akhirnya berbelok ke arah kamar mandi. Baiklah, suara pintu kamar mandi terdengar ditutup. Arnaf kemudian meninggalkan kamar itu tanpa pamit lagi. Tak lama wanita itu keluar dari kamar mandi, tubuhnya sudah wangi dan terasa segar. Dia pergi begitu saja, sungut wanita itu, mengerucutkan bibirnya sambil memegang uang yang ditinggalkan Arnaf di atas tempat tidur. Dia kira aku wanita macam apa, runtuk wanita itu kesal. Namun dia hanya bisa terduduk di sebuah kursi dan menatap kosong ke arah jalanan. Sementara Arnaf setelah beberapa belas menit di perjalanan, dia akhirnya sampai di rumah. Tuan Arnaf, Anda sudah kembali. Apa sudah sarapan? Tanya sekretaris Wira. Aku tidak lapar, jawab pria itu singkat. Semalam Nona Ella menelpon saya tuan, katanya tuan pergi dan hanya mampir sebentar ke kamarnya. Aku tak mau diganggu paman,
wanita itu sudah kuberi kartu ATM yang bisa dia pakai suka-suka. Amuk Arnaf yang suasana hatinya sedang buruk. Baiklah tuan, saya pergi dulu, ucap sekretaris itu memundurkan langkahnya. Arnaf menjerit sesuka hatinya di dalam ruangan itu. Perasaannya tetap saja tak tenang, meski dia sudah membuat Valisa hancur. Paman Wira yang mendengar dari balik pintu, hanya diam dan meminta pelayan untuk pergi ke belakang. Tak boleh ada yang mendekati ruangan perpustakaan. Arnaf melangkah mendekati foto besar yang ada di perpustakaan, menatap foto keluarganya satu demi satu. Dari 4 orang yang ada di foto, hanya tinggal dia seorang. Mama, kenapa aku ditinggal? Kenapa hanya tinggal aku seorang? Adunya pada foto sang mama. Wajah frustasi jelas terlihat dari wajahnya. Pria itu kehilangan arah, tak tahu kemana harus melangkah. Perjalanan hidupnya seolah gelap, tak ada lentera yang menerangi. Gendis adiknya adalah lentera terakhir yang membuatnya tetap semangat menjalani waktu. Tapi lentera terakhir pun kini sudah tiada. Gendis, kau tenang saja. Kakak akan terus cari si Valisa itu sampai ke lubang semut pun bakal ku cari. Geram Arnaf sambil melihat foto adiknya. Tangan Arnaf berusaha menyentuh foto adiknya, menatap dengan pandangan sedih. Adikku yang malang. Wanita yang bernama Valisa itu memang kejam. Dia menabrakmu dan meninggalkanmu begitu saja di jalan. Mungkin saja waktu itu andai kau dibawanya ke rumah sakit, mungkin masih bisa ditolongkan. Lirih Arnaf dengan mata berkaca. Dari wajah sedih, wajah Arnaf berubah menjadi wajah penuh dendam. Tatapan matanya berubah tajam dan tangannya mengepal kuat. Akan ku cari kau Valisa. Kau akan tahu rasanya sakit ditinggalkan orang tercinta. Kau akan rasakan kesendirian di pulau tak berpenghuni itu. Geram Arnaf melempar vas bunga hingga hancur di lantai. Arnaf kembali menjerit dalam kesendiriannya. Dia kesepian meski punya banyak uang. Dia tak bahagia meski harta peninggalan orang tuanya cukup meski dia tak bekerja. Valisa, kau di mana? Jerit Arnaf hingga urat-urat di lehernya menyembul. Maaf Tuan Arnaf, jejak Valisa sama sekali tak terlihat. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Bertanya dengan banyak orang, tapi tak ada satupun yang melihat wanita itu. Lapor anak buahnya. Dasar tak becus, kalian cuma mau uangku saja. Kalian gak berguna sama sekali. Kesal Arnaf. Untung saja ponsel itu terlempar ke sofa. Dan Arnaf bergemuruh oleh emosi. Paman Wira, jeritnya dengan suara kencang. Sekretaris Wira dengan sigap masuk ke dalam ruang perpustakaan. Ada apa Tuan Arnaf? Siapkan mobil. Aku mau mencari Valisa sendiri. Orang-orang yang kubayar tak ada yang bisa menemukan wanita itu. Dasar bodoh. Berang Arnaf melangkah pergi ke kamarnya. Pria itu berganti pakaian yang lebih santai lalu pergi dengan mobilnya mengelilingi ibu kota. Sementara di mansion Leonardo, saat sorenya, Manggala baru sempat ke ruang monitor lagi. Dia kembali melihat hasil rekaman kamera yang ada di rumah Arnaf. Mata Manggala melebar dan dia memasang pendengarannya tajam-tajam. Dia mencoba mendengarkan apa yang diucapkan Arnaf. Oh, jadi Lisa menabrak Gendis, adiknya Arnaf. Apa iya? Gumam Manggala sedikit mengerutkan kening. Manggala mendengarkan sampai akhir, hingga dia melihat foto yang sempat dia potret saat diam-diam masuk ke rumah Arnaf. Mbak Haura, bisa minta tolong lagi? Aku di mansion Albiru, datang aja, jawab saudaranya itu. Makasih, ucap Manggala. Manggala bergegas menuju dapur, mengambil martabak keju dan martabak coklat yang baru selesai dibuat oleh Koki. Tolong kotak makannya, aku mau bawa persyaratan dulu. Celoteh Manggala iseng. Nggak sekalian kembangnya tuan, canda Koki. Ah jangan, yang ini lain sukanya martabak keju, ceplos Manggala asal. Manggala kemudian membawa tentengan menuju mobil dan hanya butuh waktu 5 menit dia sampai ke mansion Albiru. Hai mbak yang manis, sapa Manggala. Persyaratannya siap? Tanya Haura, melirik paperback yang dipegang Manggala. Siap dong mbak, nih martabak keju dan coklat, mantap kan? Oke. Mbak ingat kan anggota keluarga Arnaf yang namanya Gendis? Bisa minta tolong cek rekaman CCTV kemana Gendis pergi di hari kecelakaan dan siapa yang menabrak gadis itu, pinta Manggala. Oh insya Allah bisa, tapi aku butuh waktu dulu ya buat melacak rekamannya. Memangnya ada apa? Tanya Haura yang mulai menghidupkan komputernya.
Manggala kemudian cerita hasil rekaman kamera rahasianya. Mari kita lacak, apa benar dugaan Arnaf atau mungkin justru orang lain, cetus Haura yang jarinya mulai menari di atas keyboard komputer. Semoga bukan, Falisa sepertinya gadis yang lembut dan mudah kasihan dengan orang, tutur Manggala. Ya udah, aku butuh waktu seharian penuh, nanti aku kabari lagi. Hingga esoknya waktu subuh pun menjelang, Manggala sholat di Masjid Al-Biru yang ada di kawasan tempat tinggal mereka. Paginya dia masih tadarus Al-Quran dan menyempatkan sholat duha. Selesai sholat ponselnya berbunyi. Aku mengirimkan pelayan ke mansion Leonardo. Ada foto-foto hasil tangkapan layar kamera CCTV saat kecelakaan. Terima kasih banyak, selanjutnya aku yang akan menangani ini, sahut Manggala lega. Manggala segera melihat foto-foto itu. Haura juga mengirimkan 2 plat nomor kendaraan yang ternyata milik paman Falisa. Jaket bertuliskan nama Falisa dari belakang. Namun orang di kamera itu menggunakan hoodie sebagai penutup kepalanya. Apa ini Falisa? Gumam Manggala dalam hati. Pria tampan itu menatap foto berkali-kali. Akhirnya memutuskan menemui Falisa di taman. Lisa, aku mau bicara padamu, panggil Manggala saat Falisa sedang menyapu dedaunan yang rontok. Ada apa Tuan Galah? Galah aja, kan kita saling kenal, jawab Manggala. Iya maaf, Lisa, hari Sabtu tanggal 10 bulan Mei, pukul 2 siang. Kamu sedang ada di mana? Tanya Manggala yang menyimpan foto-foto di belakang tangannya. Falisa diam beberapa saat, mencoba mengingat kenangan masa lampau. Dia sudah sangat berpengalaman di militer. Instingnya mengatakan Falisa hanya korban di sini. Gadis itu terlalu lembut dan orangnya sangat mudah gelisah saat melakukan kesalahan. Kemarin dia hanya mematahkan tangkai bunga saja. Wajah Falisa sudah pucat. Minta maaf pada ibunya sambil menangis takut dipecat dan disuruh pergi dari mansion. Kalau di bulan Mei aku masih kerja di kafe dekat rumah. Kafe yang waktu kamu mengantarku pulang Galah. Aku di sana kalau Sabtu masih bekerja. Pukul 12 aku dan teman-teman biasa makan ramai-ramai di area belakang kafe. Memangnya kenapa? Tanya Falisa ingin tahu. Manggala coba mengingat kafe yang dimaksud Falisa. Dia ingat Falisa minta mobil berhenti di depan kafe. Tak mau diantar sampai rumah waktu itu. Lihat foto-foto ini. Apa kau tahu sesuatu? Tanya Manggala, menunjukkan foto yang sudah diperbesar ukuran kertas F4. Ini foto apa? Tanya Falisa polos dan bengong melihat motor dan jaket yang dia kenal. Ini foto tangkapan layar kamera CCTV di jalan. Ini jaketmu kan? Iya, ini jaketku. Tapi ini siapa? Kok naik motor paman? Tanya Falisa, makin bingung. Kalau kamu nggak tahu, apalagi aku. Emang siapa yang suka naik motor ini? Motor ini biasanya suka dipakai bibi kalau mau kerja, ambil cucian baju. Kadang juga antar Intan sekolah, kadang juga dipakai Intan kalau ada kerja kelompok ke rumah temennya gitu. Kalau Ella masih belajar motoran pakai motor temennya. Dia tuh paling males pakai motor tua paman, terang Falisa. Kalau pamanmu suka pakai motor ini kemana? Tanya Manggala, yang kini duduk di kursi taman. Paman udah lama nggak kerja, kaki paman udah nggak bisa berdiri lagi. Semenjak kecelakaan kerja, udah bertahun-tahun paman nggak pernah motoran. Di rumah itu cuma aku yang bener-bener nggak bisa bawa motor. Tapi beberapa bulan lalu di bulan Mei motor itu hilang, tutur Falisa tertunduk. Kenapa nggak belajar motoran? Nggak boleh Bibi Juli, kata Bibi kami harus hemat. Lagian tempat kerjaku dekat, jadi jalan aja, jelas Falisa berusaha tersenyum. Jaket yang di foto ini jelas ada nama kamu. Apa kau ingat meminjamkan jaket ini pada siapa di bulan Mei itu? Manggala terus menyelidik. Falisa kali ini terdiam, mencoba mengingat lagi kejadian beberapa bulan lewat. Jaket itu kami beli barengan sama teman-teman kerja di kafe. Jadi ada nama kami di belakang jaket. Biar nggak ketukar waktu kerja, tapi waktu jaketnya datang, jaket itu hilang. Jelas Falisa. Manggala menatap Falisa dan mendengarkan dengan seksama. Aku sekarang ingat Galah. Hari Kamis waktu kurir datang, kami semua langsung dibagikan jaket itu. Terus waktu mau pulang, aku sempat duduk di kursi depan kafe. Karena nggak tahan mau ke toilet, aku letakkan saja baju yang masih dalam bungkus plastik di atas kursi.
Namun waktu aku kembali baju itu udah nggak ada. Tapi anehnya seminggu kemudian, waktu aku mau pulang kerja, jaketku kembali lagi. Tapi seperti bekas dipakai orang, terang Valisa. Waktu balik lagi jaketnya ada di mana? Ada di kursi depan itu, tempat pertama hilang. Apa kau sudah bertanya pada teman-temanmu? Apa mereka melihat orang yang mencurigakan? Aku pulang paling akhir karena aku yang selalu bersih-bersih kafe, tutur Valisa. Baiklah, aku akan cari tahu kalau gitu. Memangnya ada cerita apa di balik foto ini? Aku akan beritahu kamu, Lisa, tapi kau harus kuat mendengarnya. Ini berhubungan dengan Arnav. Arnav? Baiklah, katakan. Kemungkinan Arnav sampai membawamu ke pulau kosong karena mengira kau adalah pelaku yang mencelakai adiknya. Lihat foto ini, yang tergeletak di jalan itu adalah adiknya Arnav. Pelaku menggunakan motor pamanmu dan jaket punyamu, terang Manggala. Valisa sampai menganga dan tak bisa berkata-kata. Manggala bisa dapat bukti foto itu saja. Valisa sampai tak habis pikir bagaimana caranya. Apalagi ini, Manggala sampai tahu alasan dibalik kekejaman Arnav. Kenapa dia harus menikahiku kalau gitu? Aku pikir pria itu benar-benar menyayangiku dengan tulus. Apa adiknya sekarang masih sakit dari kecelakaan itu? Tanya Valisa menangis terisak. Adiknya meninggal hari itu juga, Lisa. Orang tua Arnav sudah tak ada sejak lama. Satu-satunya keluarga yang Arnav miliki adiknya itu. Tapi sayang, adiknya pun sudah tak ada. Ya Allah, subhanallah, kasihan juga ya Arnav. Dia pasti sedih banget ditinggal adiknya, ucap Valisa. Jadi memikirkan nasib Arnav, dia juga mendoakan adiknya Arnav. Manggala jadi menggaruk kepalanya sendiri. Gadis yang bersamanya saat ini justru merasa kasihan dengan orang yang sudah mencelakainya. By the way, gadis pulau, jangan lupa Arnav juga yang membuatmu terdampar di pulau dan tinggal di jalanan kemarin. Cetus Manggala mencoba mengingatkan. Iya, tapi kan sekarang aku udah bahagia bisa ada di sini, bisa hidup tenang. Coba kalau Arnav sedihnya seumur hidup Gala, dia nggak bisa ketemu adiknya seumur hidup lagi. Dia cuma hidup dalam kenangan. Aku sangat tahu rasanya karena sampai sekarang aku masih sering menangis mengingat orang tuaku, terang Valisa. Manggala hanya terdiam kali ini. Dia tak habis pikir dengan Valisa yang mengasihi musuhnya sekalipun. Gala, kau harus tolong Arnav. Kau harus cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Setidaknya aku juga lega kalau dia tahu bukan aku pelakunya. Baiklah, aku akan membantumu. Bukan membantu pria itu ya, angguk Manggala sambil menatap langit. Makasih Gala, kau baik deh. Nanti kalau aku gajian, aku akan traktir kamu makan. Tapi jangan yang mahal ya, kita makan bakso pinggir jalan aja ya. Pungkas Valisa polos, Manggala sambil tertawa. Rasanya lucu saat Valisa sampai ingin mentraktirnya. Ya baiklah gadis pulau, aku mau bakso 2 mangkok nanti ya, jawab Manggala. Menyenangkan hati Valisa. Siap, makasih Gala, seru gadis itu terlihat wajahnya sumringah. Manggala akhirnya pergi ke mansion Albiru, menunggu Haura pulang kerja. Sorenya dia baru bisa bertemu dengan saudaranya itu. Hai Gala, gimana? Tanya Haura saat pulang. Seperti dugaanku, bukan gadis itu pelakunya. Dia bahkan gak bisa naik motor. Jelas Manggala yang kemudian menceritakan seperti apa yang dijelaskan oleh Valisa. Berarti ada orang lain yang memakai jaket itu, ucap Haura ikut berpikir. Iya, bisa minta tolong lagi Mbak. Tolong retas kamera CCTV di sekitar kafe dan di jalan sekitar rumah bibi Valisa. Kita bisa lihat di bulan Mei tanggal 10 apa sebenarnya yang terjadi. Baiklah, nanti malam datang lagi ke sini. Aku mau istirahat sebentar, putus Haura. Siap, makasih, ucap Manggala tersenyum. Malamnya Manggala benar-benar datang. Dia bahkan makan malam di rumah keluarganya itu. Setelah itu Manggala dan Haura mulai melakukan pelacakan sesuai dengan penjelasan Valisa. Dimulai dari hari Kamis waktu di kafe. Dari kamera CCTV seberang kafe bisa terlihat memang ada orang yang mengambil jaket Valisa. Sayangnya kamera itu kualitasnya buruk. Jaraknya juga cukup jauh hingga tak bisa dilihat wajahnya. Orangnya juga pakai masker. Kayaknya dia memang menunggu dari sudut jalan ini, menunggu Valisa pergi. Iya, sayang buram gambarnya. Kemungkinan kameranya juga kena kotoran apa gitu. Setidaknya kita tahu memang ucapan Valisa benar, ada yang mengambil jaketnya hari itu.
sahut Haura yang kini tangannya kembali bergerak lincah di atas keyboard. Susunan angka dan huruf yang tak jelas dan hanya Haura yang paham apa artinya. Hingga beberapa belas menit kemudian, kini muncul kamera di lorong tempat tinggal Falisa. Nah, ini kamera waktu pagi tanggal 10 Mei, pas hari kejadian. Loh, apa itu? Kayaknya itu Falisa, gumam Manggala terkejut melihat tampilan layar kamera CCTV. Pagi itu terlihat Falisa yang tiba-tiba didorong bibinya ke jalan, bibinya membawa kemonceng dan sedang memarahi Falisa. Haura dan Manggala terus menonton rekaman kamera itu, hingga akhirnya terlihat Farah mengeluarkan uang dari saku bajunya. Barulah bibinya berhenti marah dan kembali ke rumah. Subhanallah, ada ya keluarga setega itu, decak Haura. Nggak bisa gini, mereka harus diberi pelajaran. Kalau gini kita harus cari tahu apa saja yang dilakukan keluarga itu pada Falisa. Kasihan harus berurusan dengan hukum kalau gini, geram Manggala. Nanti kulacak Galah, tapi kita harus selesaikan kasus ini satu demi satu. Sekarang kita lihat Falisa berjalan keluar setelah dimarahi bibinya tadi. Kita pindahkan layar ke kamera yang ada di jalan besar, tutur Haura, yang tangannya kembali menari di atas keyboard. Lisa berjalan ke arah kafe tempatnya bekerja, cetus Manggala saat melihat Falisa di kamera CCTV. Artinya Falisa berkata jujur, lalu siapa yang mengambil motor dan jaket itu? Sayangnya rumah bibi Falisa ini tak memasang kamera CCTV. Kita hanya bisa meretas punya tetangganya. Itu pun hanya rumah besar. Ini yang punya kamera CCTV, decak Haura. Mereka berdua terus mencari hingga akhirnya menemukan motor. Dan orang yang mengenakan jaket milik Falisa keluar dari lorong dan pergi melajukan motor itu dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Kenapa kayak orang mau mencuri ya? Dia sampai menoleh ke kiri dan ke kanan loh. Bentar, kita mundurin waktu rekaman ke 30 menit yang lewat. Mata Manggala tajam melihat ke arah layar laptop. Mereka dengan sabar mencari bukti demi bukti, hingga akhirnya di beberapa menit sebelumnya, mereka bisa melihat orang itu menggunakan jaket Falisa, lalu menutup kepalanya dengan hoodie dan masker wajah. Ternyata dia orangnya, geram Manggala. Aku udah dapat datanya nih, aku print sekarang sekaligus aku kirim ke Surelmo, semua bukti rekaman CCTV-nya, ucap Haura yang mulai menguap. Tanpa sadar mereka sudah berada di depan layar laptop sampai jam 1 malam. Makasih banyak ya Mbak, aku pamit pulang dulu. Maaf banget sampai malam begini. Apalagi besok pasti mau kerja, ucap Manggala tak enak hati. Pagi setelah sarapan barulah Manggala menemui Falisa di taman. Lisa, kemarilah, aku mau bicara. Titah Manggala. Pergilah Lisa, kami bisa memanen buah berdua di sini, angguk temannya. Falisa akhirnya menemui Manggala. Ada apa Galah? Aku sudah tahu siapa pelaku yang menabrak adik Arnaf. Apa? Benar kan bukan aku pelakunya? Iya, aku tahu dari awal. Bukan kau pelakunya. Coba kau lihat bukti-bukti ini dulu. Kau bakal tahu siapa pelakunya, ucap Manggala sambil memegang data-data itu.